Terima kasih banyak Ibu Sisil Iya, kesempatan malam hari ini. Baik, salam Bapak Ibu, tubuh Kristus. Terima kasih banyak saya kepada Tuhan yang luar biasa baik dan sangat baik. Dan terima kasih banyak buat kesempatan yang sudah diberikan buat saya untuk belajar terus menggali bersama Tuhan ya. Baik, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama ya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami betapa bersyukur kepada Engkau buat kasih karunia-Mu malam hari ini. Hamba-Mu percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Bapa. Kami minta urapan yang dari Maha Tinggi Tuhan turun buat setiap kami semua. Tuhan Roh Kudus, tolong kami, Bapa. Hamba-Mu minta Tuhan anugerah-Mu, Tuhan, roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang tentang daripadamu. Dan setiap apa yang kami sampaikan, Tuhan, memuliakan nama-Mu. Bila segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, Bapak Ibu semua ya. Tubuh Kristus ya. Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus ya, saya bersyukur sekali ketika diberi kesempatan beberapa hari yang lalu ya, saya jujur ya, ketika ditanya gitu ya, diberi kesempatan apa tema yang harus disampaikan untuk malam hari ini seperti itu ya. Saya diem saudara ya, karena saya belum mengerti apa yang harus saya sampaikan, apa harus saya bagikan seperti itu. Namun ketika saya berdoa, saya bergumam atau merenungkan bergumam itu bicara sendiri dengan Roh Kudus. Saya minta Tuhan Roh Kudus, tolong pimpin saya seperti itu. Saya ngerti apa yang harus saya bagikan untuk besok hari ini maksudnya seperti itu. Nah, ketika itu saya berdoa, saudara, saya diingatkan dengan kata devotion, saudara. Ya, devotion seperti itu. Lalu saya bilang, yang dimaksud devotion itu seperti apa seperti itu? Lalu Tuhan Roh Kudus kasih gambaran saya tuh diperlihatkan seperti apa pilar saudara, pilar yang agak besar, tinggi seperti itu. Ketika saya lihat sendiri waktu itu kayak dalam bayangan saya tuh saya lihat ada pilar tinggi, saya buru-buru ya tanya, apakah saya mau ke sana? Ternyata tidak saudara. Ya, saya dikasih pengertian itu pilar seperti devotion. Kalau kamu memiliki devotion, kamu juga memiliki pilar itu. Pilar itu tuh penopang bangunan saudara. Ketika kita mau bikin rumah atau gedung, tentunya pasti ada pilarnya ya untuk supaya kekeh kuat penyangga gitu ya saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita semua ya, ketika kita mau membangun manusia roh kita ya seperti itu, rumah kita seperti itu ya, kita butuh namanya pilar seperti itu. Baik saudara, saya akan bagikan apa arti dengan devotion malam hari ini. Yang pertama, devotion ini artinya kesetiaan. Kedua, ketaatan. Ketiga, ketaatan pada kewajiban. Dan yang keempat, arti kesayangan atau kasih Allah. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan ini? Saya minta tolong Tuhan Roh Kudus, apa arti atau esensi dari kesetiaan ini? Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di Yesaya 25 ayat 1, saya akan bacakan saja ya. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Saudara, kita belajar Tuhan sudah telah melaksanakan rancangan itu dengan kesetiaan. Tuhan sudah setia terlebih dahulu dengan rancangannya buat setiap kita, saudara. Lalu Tuhan, apa esensinya dalam kehidupan kita? Ya, ketika kita sudah kenal Tuhan, sudah lahir baru, tentunya apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, tentunya harus tetap setia kepada Tuhan. Tidak akan ada Allah-Allah lain seperti itu. Karena hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, ketika saya belum kenal Tuhan, kira-kira usia 27-an, saya waktu itu masih bekerja, saudara. Saya belum kenal Tuhan, saya punya Allah-Allah lain, saudara. Di saat saya kondisi membutuhkan pertolongan, saya belum ada Tuhan Juru Selamat saya, belum ada yang menyelamatkan saya. Apa yang terjadi ketika saya bekerja, ya tidur di rumah teman saya perempuan, saya lihat rumahnya itu ada salib seperti itu, pasti itu orang Kristen gitu ya. Namun apa yang terjadi, saudara?
Waktu itu saya kehilangan uang, saudara, cukup banyak seperti itu. Lalu agak kaget saya ngomong dengan teman saya, aku kok kehilangan uang ya seperti itu. Nah, teman saya kaget juga, waduh gitu, bener apa enggak? Yuk kita bareng-bareng. Dia bilang ke orang tua, saudara. Orang tua itu maksudnya ke paranormal, maksudnya bener apa enggak, hilangnya di mana seperti itu. Lah saya kan belum kenal Tuhan, saudara. Lah saya merasa kalau saya ngomong tidak ada bukti, pasti nanti saya dikira bohong. Padahal benar-benar uang saya cukup banyak hilang, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Datanglah saya ke Allah-Allah lain itu. Nah itu saya belum kenal Tuhan, saudara. Tapi ketika saya kenal Tuhan, saya mau setia dengan Tuhan sampai selama hidup saya pegang janji Tuhan seperti itu ya. Ketika saya dapat firman, saudara, ketika saya menikah dengan suami seperti ya pasti dengan suami ya saudara ya. 7 tahun saudara baru punya anak saudara. Itu suatu anugerah. Ketika tahun yang kedua setelah menikah, saya tuh dinubuatin kepada hamba Tuhan yang dari Singapura waktu itu. Dia bilang, saya kenal, pernah diundang makan di rumah saya. Dia bilang, waktu udah KKR gitu ya, Meni, saya lihat untuk kamu di dalam kandunganmu tuh ada anak laki-laki. Amin, Pastor, saya seperti itu. Ketika mau pulang, jangan lupa ya, ingat ya, seperti itu. Dan itu nunggu, saudara, 7 tahun, saudara. Tapi saya tetap mau setia dengan Tuhan saya. Karena ketika saya setia dengan Tuhan saya, firman Allah mengatakan ya dan amin. Ketika ada kebenaran itu yang memerdekakan saya. Saya pegang janji Tuhan di Roma pasal 4 ayat 17 yang tidak ada menjadi ada seperti itu. Saya akan setia, saudara, karena Tuhan terlebih dulu setia melaksanakan rancangan buat setiap kita yang kenal akan Tuhan, yang setia dengan Tuhan seperti itu. Lalu kata devotion yang kedua, artinya ketaatan. Saya akan bacakan di Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Tuhan kita belajar bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang taat Tuhan sampai mati. Dikatakan pakai sampai mati di kayu salib. Tuhan sudah mengerjakan ini semua. Bagaimana esensi dalam kehidupan kita dengan ketaatan? Ketaatan itu tindakan iman untuk melakukan perintah tentunya. Nah, esensinya seperti apa? Kita juga belajar seperti Abraham, saudara ya. Abraham juga sekian lama belum punya anak, ketika punya anak Ishak, tapi dia apa? Taat, dipersembahkan kepada Bapa seperti itu, untuk persembahkan. Kita belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menghadapi api, dia tetap taat akan perintah-perintahnya. Saya percaya, saudara, Bapak kita itu tahu akan kondisi kita, kapasitas kita. Dia tidak akan memberi perintah untuk taat seperti itu. Tidak apa artinya melebihi kapasitas kita. Misalkan kita masih bayi, saudara ya. Tentunya Bapak tidak memerintahkan, ayo ambil bayi itu, anakku yang masih bayi, keluar kamu jalan. Nggak mungkin. Tuhan tahu persis kondisi anaknya. Dia hanya bergantung sepenuhnya kepada bapaknya. Tapi ketika anak kita, saudara, tumbuh kembang, mulai belajar, berdiri, melangkah, tentunya orang tua tahu persis anaknya seperti itu. Nah, berdiri, jalan, walaupun jatuh seperti itu, mungkin terlentang seperti itu, berdiri lagi, pasti sebagai orang tua tuh senang. Karena apa? Anaknya taat, ya, bisa berjalan seperti itu. Tertatih. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Kita belajar dalam kehidupan kita untuk taat dari hal-hal terkecil. Tuhan bicara, ketika kita dipercaya dengan perkara kecil, Tuhan pasti beri perkara yang besar seperti itu ya. Hal-hal kecil, saudara. Saya ingat baru kemarin, saudara, di Semarang tuh pasti tidak sama dengan kondisi di Jakarta ya. Masih boleh senam, saudara. Ini hal kecil ketika tempat saya kan dekat dengan lapangan sepak bola, itu senamnya di sepak bola bersama-sama komunitas saya. Jadi dikasih kue, saudara. Ketika waktu mau pulang, saudara, kira-kira 500 meter dari rumah saya jalan, saudara. Ketemu tetangga saya, itu rumahnya tinggi, besar, megah gitu ya. Tidak pada itu waktu keluar seperti itu ya. Saya tergerak, saya dikasih apa itu kue, nggak seberapa banyak ya, tapi digerakkan untuk memberi
tetangga saya yang usia oma-oma seperti itu. Saya ngomong bla 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 bla, singkat cerita ketika saya kasih sesuatu, wow senang ternyata. Bukan saya mikir bukan masalah itu besarnya nilainya seperti itu. Ternyata oma ini senang saudara. Tadinya harapan teman saya ini buat anakmu yuk gitu dia bilang. Oh iya terima kasih seperti itu. Ternyata dalam perjalanan itu saya kasihkan itu hal kecil saudara dengan ketaan ketika Roh Kudus coba berikan gitu ya. Ternyata oma ini senang sekali. Itu hal-hal terkecil saudara. Begitu juga ketika masa pandemi saudara. Di gereja lokal kami biasanya itu ada makan gratis saudara. Jadi undang sekitar 200-300 orang makan di gereja seperti itu disiapkan, makan bersama-sama untuk melayani mereka seperti itu. Namun ketika pandemi seperti itu, kita terus belajar yuk sama-sama yuk ambil bagian untuk berbagi gitu. Hanya berapa orang, 1, 2 orang, 3 bikin masakan gitu, dibikin dus seperti itu. Apa yang terjadi? Kita pakai nasi kotak seperti itu. Lalu saya dengan suami seperti dengan teman-teman yang lainnya mungkin hanya 3 keluarga seperti itu. Jalan sudah bawa tentengan mungkin bikin 60 dus seperti itu. Kasih kayak sama orang-orang yang mungkin yang berkekurangan, maaf karena orang-orang mungkin yang yang memang maaf yang benar-benar mereka belum makan. Ternyata saudara itu hal kecil, itu mungkin hal-hal kecil saudara ya, mungkin yang biasa kita makan tapi bagi mereka pagi belum sarapan sampai mereka doanya banget saudara. Itu hal kecil, kita mau belajar taat seperti itu saudara. Ini hal kecil, bukan masalah nilainya, tapi ketaatan seperti itu. Seperti tadi belajar hal kecil, Bapak tuh tahu kapasitas kita. Begitu juga dengan kerohanian. Ketika kita waktu saya sebelum menikah itu sudah saya membangun atau sudah ada devotion saya, setiap kita kan punya cara yang masing-masing. Saya mungkin waktu itu lahir baru seperti itu walaupun sudah dewasa seperti itu ya. Doa pagi saudara, di belakang saya waktu itu kan ada gereja. Saya lakukan bagian saya mau taat seperti itu. Karena saya haus dan lapar Tuhan, pagi hari, setiap pagi jam 5 saya doa. Itu saya, saudara, belajar untuk menjadi devotion dalam hidup saya. Saya lakukan bagian saya. Tetapi ketika saya menikah, saudara, mungkin Tuhan saya mulai belajar dewasa. Dibangunin, saudara. Ketika menikah seperti itu ya, berjalannya waktu, pagi hari, entah itu caranya digigit nyamuk, entah itu maaf mau ke belakang, Tuhan mau bicara, saudara. Doa seperti itu. Nah, kadang-kala ketika kita pagi hari jam 2 atau jam 3 dibangunin mungkin Tuhan capek langsung ambil bed cover saudara ya, tidur lagi ya, nggak mau taat saudara. Menunda-nunda lagi, nanti masih dingin, lagi capek Tapi Tuhan mau saudara, dengan kita sama-sama taat seperti itu. Kita mungkin cuci muka, siapatan gigi, seperti itu ya. Kita berdoa, saudara. Saya lakukan ketat ini mau belajar. Bukan apa-apa merendahkan diri, mau belajar Tuhan. Karena Tuhan sendiri sudah belajar untuk lakukan ketaatan ini, saudara. Saya mau belajar seperti itu. Hal-hal yang terkecil. Baca firman seperti itu. Walaupun nggak paham, tapi tetap terus saya lakukan. Mau belajar ketaatan, saudara. Kita belajar. Lalu yang ketiga, arti dalam devotion ketiga itu ketaatan pada kewajiban. Artinya taat wajib itu yang harus. Jadi taat harus. Jadi mungkin next level lagi saudara ya kita bawa. Kita akan baca, saya akan bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan nuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, saudara. Ini NC-nya seperti apa, saudara? Seringkali ketika kita berdoa, oh ya, yes, enggak apa-apa. Tapi ketika kita lagi ada konflik, ada masalah, biasanya kita, waduh, males untuk doa ya. Mungkin egoganya kita, nggak usah doa aja, lagi berantem ini belum kelar-kelar gitu ya, belum ada kesatian, saudara. Tapi kita diajar untuk ketaatan kewajiban, artinya taat yang harus kita lakukan bagian kita. Dikatakan jangan nuruti hawa nafsu, amarah ya. Saya pernah lakukan saudara ya, ketika lagi belum ada kesehatian, belum ada kesepakatan saudara, hanya hal-hal kecil saudara, saya tuh marah sampai
melaulai. Mungkin saya ingat Pak Yongki katakan seperti perkataan apa silat. Itu saya dulu, saudara. Saya mau belajar bertobat, saudara. Ketika saya ada kesatian, ada kesepakatan belajar untuk taat, wajib tuh harus. Artinya apa? Tidak nuruti hawa nafsu kemarahan yang ada, saudara. Supaya tidak menguasai kebodohan. Kebodohan apa? Ketika kita ada amarah itu tadi, marah itu. Harusnya saya nurut, saya harusnya diem gitu ya, ngerti kebenaran, wes diem sek gitu. Tapi apa? Saya apa? Hawa nafsu saya tak umbar, kayak amarah saya meledak, saya merasa puas. Ya waktu itu belum ada kesepakatan seperti itu. Tapi saya mau belajar bangkit lagi, saudara. Ya. Lalu yang terakhir arti devotion yang terakhir, kesayangan atau kasih Allah. Ya, ya. Di Yohanes 3 ayat 16 saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tentang kasih Allah sebagai anak dan bapaknya, seperti itu. Karena Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk kita percaya kepada Dia, supaya supaya kita tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Ini kasih Allah yang mula-mula kita mau belajar, saudara, seperti itu ya. Ketika tadi kita belajar, ketika kita memiliki devotion dengan Tuhan, kita memiliki seperti tadi ya, pilar seperti itu. Pilar itu kan untuk penopang bangunan. Tadi ya kita sudah punya pilar tadi. Nah, saat ini yang kedua, kita belajar untuk membangun rumah Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana? Seperti itu ya. Yaitu tentunya pasti ada yang pertama, ada persekutuan dengan Allah yang terpenting itu. Karena di dalam persekutuan itu ada kuasa ilahi yang mengalir dalam kehidupan kita. Ada mukjizat, ada anugerah, ada kemenangan yang akan kita raih karena bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Mungkin akan kita bacakan di Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 23. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menolong saya bacakan, atau kalau tidak biar suami saya belajar baca. Ya, adakah? Kalau tidak biar suami saya belajar baca firman, ya. Oke. Adakah? Suami saya ya baca ya. Yuk, suami yuk belajar baca ya. Yuk. Ya, ini judulnya ketekunan ya. Jadi kita Ibrani 10 ayat 19 sampai 23. Iya. Bunyinya seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin, saudara ya. Kita belajar, kita dapat masuk dekat kepada Bapa oleh karena darah Yesus yang telah melayakkan kita. Oleh karena itu, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan keberanian, oleh karena kuasa darah anak domba Allah yang melayakkan kita, saudara, untuk membangun hidup bergaul karib dengan Tuhan, saudara ya. Di Mazmur pasal 1 ayat 2-3 dikatakan ada janji Tuhan, saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil, saudara. Saudara, biarlah kita jadikan Tuhan Yesus pribadi yang pertama kita temui di setiap hari. Bangun pagi, biarlah kita nggak ketemu yang lainnya, ketemu Tuhan dulu, saudara. Jadi prioritas yang utama. Jadi
persembahan suluh kita yang pertama. Cari Tuhan dulu. Karena ketika cari Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Tuhan akan memberikan Tuhan jalan keluar buat sedikit. Apapun yang kita pergumulkan, Tuhan pasti buka jalan. Saya ingat saudara, beberapa waktu yang lalu saudara, Tuhan memberikan mukjizat terjadi dalam kehidupan saya. Beberapa waktu lalu tuh saya tuh punya kisah saudara, Tuhan izinkan karena apa? Saya sudah ada apa namanya di sini ada persekutuan Tuhan seperti artinya tadi ya, sudah bangun mesbah, ada devotion seperti itu. Tapi ketika saya buka celah, saya ada kepahitan dengan teman saya saudara. Apa yang terjadi? Saudara, Tuhan izinkan saya tuh punya ini kisah saudara. Singkat cerita, saya tuh mau dioperasi saudara. Sudah masuk di ruangan operasi, sudah pokoknya di program. Saya malamnya tuh puasa dulu tentunya karena paginya jam 10 mau dioperasi. Semua disiapkan semua segala sesuatu. Saudara, secara saya tuh merasa maaf. Saya tuh takut saudara, bukan takut masalah keuangan karena waktu itu ada kantor suami saya yang mengcover karena ada asuransi. Tapi yang saya takutkan, saya merasa saya membayangkan apa yang dibayangkan itu pasti terjadi, saudara. Jadi saya ketakutan pikiran saya. Nanti pasti maksudnya ke odol-odol itu dibelah-belah sampai ngeri. Hanya bayangan saya, saudara. Dengan ketakutan itu, saudara, saya benar-benar memiliki iman sama Tuhan. Saya mau cari Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan tuh bisa bicara banyak hal, saudara. Ketika saya sebelumnya saudara ya, sebelum saya punya anak saudara, saya pernah, Tuhan, saya tuh sudah baca firman, berdoa, apa yang terjadi saudara? Tuhan bicara lewat telinga, audible saudara. Saya percaya saudara semua pasti ketika pernah dengar suara Tuhan audible, pasti merasakan ada sesuatu yang lain daripada yang lain, karena suara Tuhan tuh membuat kita damai, membuat kita tuh takut akan Tuhan, saudara. Itu pertama kali saya dengar. Nah, ketika saya sakit di rumah sakit mau dioperasi malamnya, ketika saya puasa, saudara. Saya tuh punya HP yang dulu masih jadul itu HP lama, saudara. Saya dengan ketakutan saya, saudara, saya tuh pencet ini nomor telepon. Maksud saya telepon sama Tuhan. Kan nggak mungkin ya, saudara. Itu di luar nalar ya. Tapi iman saya mau sembuh Tuhan. Apa yang terjadi? Saya tetap mencat saudara, saya ngomong, Tuhan Yesus, saya mau sembuh seperti itu. Di mana artinya alamatnya di mana nggak ada, maksudnya ke draft toh saudara ya. Terus masukkan di tempat tidur saya di rumah sakit bantal saya. Apa yang terjadi saudara? Betapa kagetnya saudara. Ada bunyi titit waktu itu kan titit gitu. Saya ambil saudara. Saya kaget, bingung dan banyak kayak nano-nano gitu. Tapi saya ada sesuatu, saya percaya ini dari Tuhan. Karena itu kan nggak ada tujuannya ya. Artinya tujuan kemana itu masuk draft gitu. Ya ada kata-kata saudara. Waktu itu belum WA saudara, SMS saudara ya. Ngomongnya apa di situ? Menik Junior, bener banget saudara. Menik Junior sudah sembuh. Saya tak kaget gini ya. Habis itu kan saya sendiri saudara, nggak ada yang nungguin. Saya tidurnya tak taruh di belakang ini bantal saya. Bunyi lagi saudara. Tuhan tuh bicara saudara. Ngomong lagi di situ. Kok dibaleni lagi aku batin gitu. Batin saya. Menik Junior sudah sembuh. Saya baru tahu pasti ini Tuhan ngomong seperti itu. Lalu saya berpikir ini malam kalau nanti Bapak Gembala Sidang saya pasti datang, doakan saya mau ngomong. Tapi saya nggak mau ngomong dengan suami, pasti nggak nyambung. Karena saya tahu persis suami saya kalau saya ngomong dengan beliau ini, pasti ngomong, kamu tuh halu seperti itu. Kamu mungkin nggak karuan pikirannya seperti itu. Saya nggak akan ngomong seperti itu. Saya ngomong sama pendeta saya, Bapak Gembala Sidang, saya ngomong. Tapi saya bilang, Gembala Sidang, Papi, saya kok dapat SMS gitu dari Tuhan. Gembala Sidang saya gimana saudara responnya? Responnya tuh diem saudara. Diem gitu. Saya ngomong, iki Mbak Meni nggak karu-karuan pasti gitu ya pikirnya. Tapi bagus saudara, penuh hikmat beliau ngomong gini, Mbak Meni, ini nanti kalau dari Tuhan pasti terjadi.
Artinya Mbak Meni nggak jadi dioperasi seperti itu. Iya, amin, amin, amin. Ternyata benar saudara, Tuhan mendemonstrasikan kuasa ilahi itu boleh terjadi dalam hidup saya. Ketika sudah pulang, saya tetap nggak ngomong dengan suami, seperti itu. Malam-malam saya ngomong sama Tuhan, saya percaya, ini mesti SMS dari Engkau, Tuhan bicara seperti itu. Kalau pagi hari, besok pagi, saya bangun, bisa bangun, saya nggak bisa bangun saudara, karena kram kan terlalu, karena memang didiagnosa itu cukup besar, inilah telur bebek saudara, satu-satunya memang harus dioperasi. Saya sering kram perut saudara, itu ya. Jadi cukup besar itu kistanya, satu-satunya harus operasi, dan harus diambil seperti itu. Saya bilang, Tuhan, kalau besok pagi saya bisa bangun, bisa berdiri ke kamar mandi, saya akan pulang. Saudara, bisa terjadi saudara. Nggak tahu gimana ceritanya, pagi hari saya duduk, loh, saya kaget, kok bisa duduk ya? Saya kaget juga, karena nggak ada siapa-siapa. Ketika saya melangkah kaki saya, saudara, loh, kok ini ya, saya bisa jalan ya? Saya tahu persis, ini mesti terjadi. Akhirnya Tuhan luar biasa baik, saudara. Saya ngomong dengan susternya pagi hari ketika dicek itu ya, ini temnya seperti itu. Saya bilang sama suster, jaga saya bisa berjalan di tempat itu ya. Susternya saya bilang besok pagi hari saya nggak mau operasi, saya mau pulang. Puji Tuhan kebetulan itu suster-susternya ada kepala ruangan, ada suster itu yang kos tempat saya, karena waktu itu kan belum ada mes saudara, jadi susternya itu yang kos di tempat saya. Jadi dokternya tuh percaya, ini kenapa kok pulang seperti itu, pertanggungjawabannya gimana, itu semua kan sudah direncana, semua di planning seperti itu, nggak jadi. Saya tanggung jawab, susternya bilang gitu, karena itu ibu kos saya, dia bilang. Hanya pulanglah saya saudara, 2 hari, 3 hari, 2 minggu saudara, saya cek saudara, saya pindah rumah sakit saudara, yang cukup besar, pindah, saya mulai cek lagi, USG saya periksa, dokternya bilang apa saudara? Lawang ibu masih ada, seperti itu. Artinya di USG itu masih kelihatan seperti itu. Itu ada kistanya. Saya minta obat aja dok, karena saya suka kram-kram. Nggak ada, dia bilang satu-satunya harus keluar dioperasi seperti itu. Harus diambil. Tapi iman tetap iman saya saudara. Aku tetap percaya, saya mau pegang janji Tuhan seperti itu. Pasti mukjizat terjadi karena sudah berdoa saudara seperti itu. Ada tanda-tanda tadi dapat SMS seperti itu ya, saya bisa jalan gitu. Lalu 1 bulan kemudian saudara, apa yang terjadi saudara? Saya cek lagi ke rumah sakit yang pertama. Waktu itu saya opnam itu saudara. Dokter bilang ke dokter yang sama, ini kenapa bisa hilang itu? Hilang saudara. Itu mukjizat terjadi. Saya mengalami pribadi Tuhan. Saya mengalami perjumpaan Tuhan. Tuhan itu ajaib. Ini benar-benar Tuhan penyembuh saya. Tuhan adalah Yehovah Rafa, penyembuh saya. Tuhan menyediakan saya kesehatan yang baru. Itu boleh terjadi seperti itu. Mukjizat demi mukjizat terjadi. Bahkan apa saudara? Jujur saya saudara, saya diberkati oleh Koram Deo. Selama 20 tahun saudara, saya tetap ada doa di sini seperti itu ya. Saya tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Di sini tetap ada dikatakan apa di sini? Devotion seperti itu. Tapi saya belum ada kesepakatan dengan suami. Selama 20 tahun pernikahan saudara, saya tuh ribet dengan suami. Berapa kali saya minta pisah saudara, ngomong cerai dikatakan sampai 4 kali, 5 kali saudara. Karena apa? Ya ini belum ada kesepakatan, belum kesehatian. Makanya ketika maaf saudara, saya mau ikut Koram Deo awal-awal, saya lihat Pak Yongki sama Bu Sisil, kan belum tahu namanya, saya lihat Pak Yongki. Bagi saya itu aneh gitu. Ih, kok bisa berdua duduk ya? Sebetulnya nggak asing, suami istri kan nggak asing gitu ya. Tapi bagi orang yang masih ada masalah, yang belum ada kesepakatan, belum ada kesehatian, ada kerinduan seperti saudara. Saya kelak Tuhan, saya mau duduk bersama dengan suami seperti itu. Seperti itu jarang gitu. Ya memang bukannya jarang ya dalam pelayanan seperti ini dan gereja. Saudara tahu di gereja belum masa pandemi kan jejer-jejer. Tapi saudara tahu
Saya kalau duduk dengan suami di tengah-tengah tuh tak kosongi bangku satu, saudara. Buat apa? Buat tas, buat sekat. Ya, hawanya saya pingin apa? Supaya ini nggak panas. Karena sama gemuk, saya gemuk gitu ya. Mbok Rodorono saya bilang bahasa Jawanya. Kenapa? Hati saya ini masih belum clear, saudara. Ini masih ada sesuatu yang belum ada kesepakatan gitu. Di gereja beberapa tahun, saudara, 20 tahun, saudara. Itu seperti itu. Ketika ada kerinduan seperti itu, saya mau bangun rumah Tuhan, mesbah Tuhan. Tadi sudah ada pondasinya, tadi sudah ada pilarnya seperti itu. Saya dengan lihat seperti itu, saya lihat waktu itu ada Pak Yongki, Bu Sisil seperti itu, ada Bu Mevon, Pak Hadi. Ih, kok bisa berdua itu? Dalam pikiran saya pertama, saudara tahu itu mesti nggak ada masalah. Kalau masalah pasti nggak bisa berdua. Itu hanya pikiran saya. Tapi Tuhan, saya mau seperti itu. Apa yang terjadi perjalanan waktu, saudara? Tuhan jawab, saudara. Bersyukur, terima kasih banyak Pak Yongki. Mana suami, Bu Sisil? Mana suami? Tuh, lagi badminton, banyak alasan gitu ya. Ketika lagi ikut program Teo Kompak, mana suami gitu. Ibu rohani saya, Bu Sisil, itu suami saya mau badminton sama teman-temannya gitu. Karena seringkali belum ada kesepakatan, saudara. Itu saya bersyukur dengan komunitas seperti Koram Deo, saya sangat-sangat diberkati, saudara. Saya mau bangun rumah Tuhan di dalam kehidupan saya melalui apa? Ya ini kesepakatan seperti ini, dan akhirnya puji Tuhan saat ini saya bersama-sama. Doa yang nyambung, belum belajar, saya nanti bersama-sama. Terima kasih banyak buat doa buat teman-teman semuanya, buat supportnya gitu ya. Waktu sama-sama belajar dulu nggak pernah itu masing-masing. Duduk aja panas sanalah. Di gereja pun sama dikasih paket gitu ya. Saya lihat Bapak Ibu berdua seperti itu, sangat diberkati sekali sampai saat ini. Saya mau terus belajar, saudara. Itulah ada kuasa di dalam persekutuan. Tuhan pasti mendengar keterbatasan kita, Tuhan tahu. Kerinduan kita, Tuhan tahu. Dosa kita, masalah kita, kesalahan kita, Tuhan tahu. Yang penting apa, saudara? Kita mau bertobat, saudara. Saya mau bertobat, saudara. Mau belajar dan banyak hal. Mau belajar dengan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Itulah kehidupan saya bersama suami. Itu, dan nama Tuhan dipermuliakan saat ini. Saya bersama-sama dengan keluarga lebih nyaman. Kalau dulu berantem, saudara, anak saya kasihan denger gitu ya, teriak-teriak suami, suaranya menggelegar. Sekarang tidak ada lagi, saudara. Yang ada pujian, walaupun nyanyinya suara apa, tapi ya ada kesepakatan pagi hari membangun mesbah sebelum Koram Deo, kita bersama-sama keluarga menyanyi, berdoa, suami yang pimpin, walaupun satu kata, dua kata, ya namanya belajar, saudara. Seperti itu. Baca firman, itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Begitu, saya kembalikan Ibu Sisil. Terima kasih buat semua teman-teman, buat Bapak Yongki, Bu Sisil sebagai Bapak rohani saya. Terima kasih. Dan berkati, saya kembalikan Bu Sisil. Wow, saya sangat diberkati ya kesaksian Bu Benik ya. Ya, jika teman-teman juga merasa diberkati, boleh kasih multikon hati, jempol, tepuk tangan, whatever lah ya. Wow, ini real life ya teman-teman, ketika ya tadi kita sama-sama mendengar ya bahwa ketika Ibu Menik membangun ya membangun rumah Tuhan dengan 4 pilar ya, yaitu pilar yang pertama kesetiaan, ketaatan ya. Ketaatan dengan kewajiban, artinya kalau saya bilang wajib kudu ya, itu enggak ada kata tidak ya, dan harus tuh kata-kata Pak Dudi ya. Dan yang terakhir adalah kasih Allah, kecintaan akan Allah. Ketika dia membangun ya 4 pilar ini ya, wow, rumah Tuhannya udah mau jadi ya teman-teman. Dan apa yang terjadi teman-teman, Ibu Menik mengalami apa? Truth encounter, artinya apa? Kebenaran firman itu hidup di dalam hati dan pikirannya. Kedua, dia ngalamin apa? Love encounter, kasih Tuhan ya dia alamin ya. Begitu banyak mujizat yang dia alamin di dalam hidupnya ya, yang bahkan dokter sendiri bilang
nggak bisa harus diangkat ya. Tapi ketika dia mengalami kasih Tuhan ya, mengalami apa? Power encounter, kuasa Tuhan ya dia alamin. Akhirnya apa? Mujizat terjadi. Wow, keren ya teman-teman. Yuk sama-sama kita mau bangun 4 pilar ini ya. Kita diingatkan malam hari ini ya untuk kita membangun rumah Tuhan dengan 4 pilar yang tadi Ibu Medik udah bagikan ya, sehingga kita semua bisa ngalamin apa? Yang tadi ya, ngalamin truth encounter, love encounter, and power encounter ya. Dan kita akan ngalamin ya, apa ya namanya ya? Surga di bumi ya, Bu Medik ya, Pak Dudi ya. Iya. Ya, wow, keren banget. Tadi saya dengarnya dari Bu Menik. Ya, saya mau dengar dari Pak Budi. Pak Dudik. Apa sih yang Pak Dudik alamin ya? Maksudnya kita sama-sama tahu ya bagaimana apa namanya karakter Bu Menik yang sebelumnya ya, yang tadi teman-teman juga dengar ya, begitu banyak, apalagi kalau lagi marah, berantem, katanya, wah kata-katanya keluarnya luar biasa hebat ya Pak Dudik ya. Iya. Tapi sekarang kita bisa lihat sama-sama duduk. Sekarang begini Pak Dudik. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Sekarang. Pak Dudik bisa cerita nggak perubahan apa nih yang Ibu Menik, yang Pak Dudik rasain dari Bu Menik ya? Ya, ketika dia membangun ya rumah Tuhan dengan pilar-pilar tadi ya Pak Dudik ya. Apa yang Pak Dudik rasakan? Boleh berbagi Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ini kita saudara, jadi kita buka-bukaan aja. Tidak ada dusta Pak di antara kita. Jadi kita bukaan aja, jadi biar menjadikan berkat bagi banyak orang seperti itu. Jadi benar apa yang dikatakan istri saya, kita itu mengalami pernikahan sudah hampir 30 tahun. Ketika waktu itu usia 5 tahun itu memang banyak sekali mengalami apa itu ketidaksepakatan, artinya ya apa yang dikatakan istri saya sudah katakanlah mau pisah, mau gini-gini. Terus saya artinya juga monggo kalau mau pisah, saya bilang gitu. Akhirnya dia itu di posisi Pak Yonggi, jadi dia itu mesti pelarian ke rumah orang tua seperti itu. Iya, ke orang tua lah. Saya juga gitu. Lah memang yang punya orang tua cuma kamu. Saya juga punya orang tua. Saya ikutan pulang ke rumah tua saya. Jadi istri saya pulang ke Purwokerto, saya ke Ambarawa. Jadi rumahnya saya kosongin seperti itu. Ya, dengan perjalanan waktu seperti itu ya. Terus sampai mungkin waktu itu belum punya anak. Setelah punya anak juga masih seperti itu. Jadi pulangkan saja ke orang tua gitu. Kayak lagunya Pitaria Sonata seperti itu. Tapi kembali lagi ya, ini perjalanan hidup saya seperti itu. Kita belajar seperti itu. Tapi biarpun kita itu jatuh, tapi tidak sampai tergeletak seperti itu. Kita tetap bangun kembali seperti itu. Ya kembali lagi kita setelah itu dia kan share ke orang tua masing-masing. Setelah sudah puas, kembali ke rumah. Nah, kita terjadi konsiliasi, ya, saling memaafkan. Nah, dari situ terjadi hubungan yang baik, yang romantis, seperti itu. Terus dengan selangnya waktu, itu mesti ada sedikit bentrok ya, pemicu. Rame lagi. Saya ngomong satu kata, istri saya 20 kata. Jadi rame itu. Jadi kayak ini, kayak suasana tidak melihara burung, tapi suaranya berkicau terus gitu. Saya satu Berkata-kata. Saya satu kata, istri saya 20 kata, jadi rame itu. Waduh, suasana jadi rame. Nah, lama-lama saya juga nggak enak sama anak saya yang masih kecil, masih kedengaran seperti itu. Tapi ketika sudah lambat laun sudah dewasa seperti ini, ketika ada masalah kita selesaikan, dan saya juga minta maaf sama anak-anak supaya ini papa mama kejadian seperti ini hanya tidak hanya perjalanan waktu dan jangan sampai nanti menjadikan
batu sandungan ketika dia berumah tangga seperti itu. Tapi puji Tuhan, ketika itu sudah mulai agak ada pendewasaan, terus ditambah lagi Pak Yongki, Bu Sisil, kita ikut Korandio. Wah, itu tambah mantap sekali itu. Jadi kita ada kesepakatan bahwa kita itu tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti dulu lagi. Kita sudah komitmen bahwa kita ikut ke habitat yang tidak keliru, artinya habitat komunitas yang kompak Dio sama radio sama kompak seperti itu. Jadi kita menguatkan, dikuatkan dan dikuatkan di radio seperti itu. Jadi sampai sekarang kita tetap pegang yang namanya kesepakatan dan firman Tuhan. Kita menghidupi dalam firman Tuhan seperti itu. Jadi hubungan saya tetap dalam anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan sampai sekarang. Itu Pak Yongki. Terima kasih. Mantap ya. Kalau dulu ya burungnya kicaunya, sekarang kayaknya nyanyinya lebih bagus ya Pak ya. Suaranya kayaknya merdu gitu ya Pak, burungnya ya Pak. Sekarang ya Pak. Sekarang nyanyinya irama Bu Sisil. Oh, oke. Ya, pastikan ya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Bapak-bapak terutama ya, coba lihat istrinya Bapak Ibu ya. Jangan jadikan jangan apa ya? Gimana Pak? Saya burung nggak Pak? Saya tanya suami saya dulu ya, teman-teman. Gimana ya, Pak? Kalau dulu kan pada bilang kalau istri itu kayak senapan mesin. Ya, gitu ya. Kalau istri saya enggak, puji Tuhan. Dia nggak pakai senapan mesin, teman-teman. Dia pakai senapan sniper. Dia tembaknya sekali ke jidat, jeder gitu. Saya sampai kelayangan gitu dulu ya, dulu. Ya, teman-teman, saya percaya ya ketika saya dan istri juga bisa duduk bareng begini karena saya melihat teladan daripada Bapak dan Ibu rohani kami. Jadi teman-teman juga bisa duduk ya dengan tetap di dalam hadirat Tuhan, ya tentunya buka video, ya kenapa kita bisa buka video, supaya kita juga apa? Kita bisa menginspirasi banyak orang, jadi bukan hanya beberapa orang. Ya saya percaya di sini teman-teman yang ada ya, khususnya ibu-ibu yang mungkin join masih sendiri, ya belum sama suami, nggak apa-apa buka video, justru kita mau mendoakan kalian, atau suami-suami, ya yang masih duduk ya Koramdeo masih sendirian, nggak apa-apa, nanti istri sih akan doain juga biar istri Anda bisa duduk bareng seperti Pak Dudik dan Ibu Menik ya. Sekarang udah nggak ada tas, yang ada kayaknya lem nih, udah nempel terus gitu loh. Ya saya percaya ini adalah kegerakan di mana Roh Kudus ya mempererat ya itu ya tali kasih daripada Kristus di tengah-tengah kita. Jadi jangan ngerasa gini loh, banyak ya di antara yang kita layani ya suami istri, kayaknya saya nggak mau lah buka video, saya nggak mau lah duduk deket-deket, itu sama aja pencitraan, saya nggak butuh pencitraan gitu. Nah kadang-kadang maaf ya saya tidak menghakimi, aneh gitu loh. Waktu kita datang ke Koramdeo, kita ada di dalam komunitas yang saling mengasihi, kita bukan pencitraan, ini real. Malah yang sekarang orang dunia tawarkan adalah apa? Dia nggak tinggal di dalam hadirat Tuhan, dia pergi ke pesta kondangan atau ke restoran mahal, dia selfie begini-begini vlogan. Gitu, di belakangnya gimana. Padahal itu pencitraan menurut saya. Tapi kalau di dalam hadirat Tuhan, kita nggak cari pencitraan. Karena Tuhan melihat hati daripada setiap kita. Gitu loh. Karena apa? Itulah hadirat Tuhan. Ya saya sih benar-benar diberkati lah ya. Silakan teman-teman, apakah ada ya khususnya suami-suami atau istri yang mau bertanya kepada Ibu Menik dan juga kepada Pak Dudik, kita kasih kesempatan. Malam hari ini boleh dikasih pertanyaan, 100 pertanyaan ya, silakan ya. Tapi tergantung Pak Dudik dan Ibu Menik mau jawab berapa ya. Silakan teman-teman, boleh tulis di chat ya, boleh juga buka mic ya. Atau juga mau didoakan sama Pak Dudik atau Ibu Menik supaya apa? Terimpartasi pernikahan kita. Ya, terimpartasi mungkin orang tua kita. Ya, lihat ya seperti Pak Dudik menjalani pernikahan yang sudah begitu lama juga. Ya, silakan teman-teman. Ya, kita keluarga jangan malu, jangan diingetnya lagu Betaria Sonatanya.
Ntar diingetnya Beata Resona, udah pulang aja yuk, kita ikutin Pak Dudik sama Bu Monik, lu pulang ke rumah orang tua lu, gue pulang ke rumah orang tua gue, jangan lo, itu dulu, ya sekali lagi saya bilang itu dulu ya, kalau sekarang udah nggak bisa pulang, udah nempel terus. Silakan teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya langsung ngajuin pertanyaan, 100 pertanyaan nih buat Pak Dudik. Saya mau nanya dong, Cici. Nah, udah ada yang mau nanya nih, silakan. Iya, silakan. Siapa? Perkenalkan namanya. Aku Quenti. Oh iya, Quenti. Silakan. Dulu kan sempat saya sama suami tuh ada kesepakatan ya, tetapi nggak tahu kalau kebelakangan ini tuh kesepakatannya kayaknya hilang lagi gitu kan. Nah, itu gimana ya untuk membangun kembali kesepakatan itu? Jadi kayaknya jalan-jalannya sendiri-sendiri nih sekarang nih. Kalau dulu sempat sih sepakat gitu ya. Pada saat kita mau beli rumah waktu itu kan, dulunya kan tinggalnya jauh dari rumah mama dan mertua. Terus akhirnya suami sama saya sepakat. Dan pada saat sepakat itu, cepat kita dapat nemuin rumahnya itu. Jadi sekarang ini saya lagi masalah kesepakatan untuk usaha ya. Jadi saya ngerasa tuh nggak ketemu sama suami gitu loh. Jadi ya ada aja sih masalahnya pas pada saat mau membangun usaha itu. Ya, mau bertanya dua-duanya boleh Pak Dudik atau Ibu Menik yang jawab, silakan. Boleh Bu Menik, kan dia kan Bu Menik kan bilang kesepakatan ya. Nah Ya, itu saya membangun kesepakatannya seperti apa gitu loh. baik, Thank Ibu. you. Ya, yang dimaksud di sini mungkin yang saya alami itu kesepakatan secara roh. Percaya ketika ada kesepakatan roh, tidak keluar masuk artinya. Sekarang kemarin sudah ada kesepakatan, sekarang enggak. Itu selamanya kesepakatan. Kalau mungkin ibu yang lalu dikatakan kesepakatan, oh ya mau mungkin ada apa ya? Bukan kesepakatan, mungkin kesehatan. Oh ya karena ada sesuatu, tapi sifatnya maksudnya bukan rohani, artinya ya kebutuhan, tapi bukan rohani seperti itu ya. Artinya ya untuk bareng-bareng kita ke depan gitu ya, untuk keperluan bersama-sama. Tapi artinya di sini belum ada clear. Kesepakatan secara rohani yang dimaksud itu ada keterbukaan, ada pengampunan seperti itu, saling pengertian, saling mau mengerti, saling mengerti apa segala sesuatu yang ada kelemahan kita, kekurangan kita, saling seperti itu, keterbukaan yang tulus dan kita belajar kembali lagi membangun mesbah keluarga ada dengan Tuhan seperti itu ya. Kita nyambung dengan Tuhan, membuat apa? Itu tadi seperti apa devotion tadi ya, seperti itu. Ada pilar seperti itu. Ketika ada pilar, ada kebenaran firman, ada di sini ada persekutuan dengan Tuhan, dikatakan ada ketaatan seperti itu, yang kontinu yang seperti tadi, ketaatan dan sampai kewajiban, artinya ketaatan yang wajib. Kita belajar melangkah melakukan firman. Saya percaya seperti itu. Itu kesepakatan yang menghasilkan kesepakatan yang benar-benar yang apa artinya bukan tulus, itu yang selamanya seperti itu. Benar-benar terjadi itu bukan kesepakatan yang sementara seperti itu. Saya percaya seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan mungkin nanti Bu Sisil tambahkan, ya kembali lagi kita menjalin hubungan lagi. Tentunya dengan kerendahan hati seperti itu. Mau mengerti seperti apapun yang terjadi, apapun keadaan suami kita, apapun kondisi dan keadaan, kita bisa menerima, kita saling bersama-sama, minta kerendahan hati dengan Tuhan, untuk sepakat dulu minta berdoa bersama-sama. Saya percaya ada kuasa Ibu seperti itu. Dan itu kekal, sifatnya kekal seperti itu. Karena kesepakatan secara rohani melibatkan Tuhan seperti itu. Kalau tadi mungkin di kesepakatan saya juga pernah ketika mau beli rumah, lalu mobil lagi, mau ada usaha apa seperti itu. Sifatnya bukan sepakat sebetulnya. Sepakat dalam arti yang duniawi, dalam arti mungkin ya kebersamaan istilahnya, bukan kesepakatan secara rohani seperti itu. Apa hasilnya seperti itu?
saya ada usaha, contohnya ya, saya udah usaha bersama-sama, yuk tadinya mungkin awal saya juga kesepakatan, tapi apa yang terjadi ketika usaha itu ada masalah dari trouble, saudara. Artinya ya itu saya nggak ada kesepakatan kan, karena tadi kesepakatannya hanya fokusnya hanya karena masalah duniawi tadi itu ya, dengan apa usaha. Tapi saya percaya ketika kesepakatan secara rohani melibatkan Tuhan, ya Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, yang menjadi penguasa tunggal tuh ya Tuhan, karena kembali lagi yang menguasai hidup kita, area kehidupan kita, ambil alih ya Tuhan. Pastilah ketika kita ada eko apa pasti ditegur, saudara. Seperti itu. Ini saya, saudara. Seperti Ibu, begitu mungkin tambahin Bu Sisil, monggo. Ya, Pak Dudik silakan kalau mau jawab. Mewakili pria-pria silakan Pak Dudik. Kerendahan hati. Sudah. Oh, sudah. Belum. Mbak. Sudah ngomong, sudah. Sudah Pak, silakan Sudah, Pak. jelas. Oh ya, terima Iya, kasih. iya. Jadi saya ingin menambahi dengan jawaban dari istri saya. Saya sebenarnya tidak panjang lebar, hanya simpel aja. Kenapa terjadi kesepakatan pudar kembali? Berarti gini, memang yang dikatakan istri saya harus ada kesepakatan secara roh ya. Tapi yang terpenting adalah keterbukaan dulu. Karena dengan keterbukaan itu awal pemulihan. Jadi kita membangun kembali kesepakatan. Seperti itu Bu Sisil, Pak Yongki, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dudik, Bu Meni. Ya, mungkin saya mau tambahkan ya. Betul ya teman-teman, kesepakatan itu dimulai dengan kesepakatan di dalam roh, kesatuan di dalam roh. Karena apa? Kita berdua, suami istri itu punya latar belakang yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, ya, keinginan yang berbeda. Tapi memang kesepakatan itu harus dibangun dengan kesatuan roh. Ya, artinya apa? Ada Tuhan di tengah kita yang akan menyatukan setiap perbedaan kita. Ya, jadi bukan keinginan kita lagi, artinya keinginan kita pribadi-pribadi, tapi keinginan Tuhan. Ya, nah itu yang namanya kesepakatan Bapak Ibu ya, keinginan Tuhan. Ya, ingat bukan keinginan saya, suami atau istri, tapi adalah keinginan Tuhan. Nah, keinginan Tuhan bisa terjadi antara suami dan istri ketika membangun kesatuan di dalam roh. Yang tadi Ibu Meni katakan ya, berdoa bersama, mesbah keluarga, ya, doa sepakat, itu adalah ketaatan kewajiban. Ya, jadi wajib hukumnya ya. Jadi membangun ketaatan kewajiban itu yaitu lewat apa? Membangun manusia roh, lewat apa? Lewat doa bersama suami istri. Ya, itu ya mungkin yang saya bisa tambahkan, Wenti. Mungkin dari Pak Yongki. Ya, kalau saya ya, mungkin nanti buat David juga saya terus berdoa ya. Buat Quenti juga ya. David dan Quenti ini ya tentunya sebagai keluarga kita juga ya teman-teman, nanti kita doakan ya. Jadi memang kalau dulu ya sebelum saya bertobat ya, dan sebelum ya itu ya ngalamin kasih kuasa dan kebenaran Tuhan deh, saya tuh nggak bisa deket-deket Pak Dudik sama teman-teman. Saya lebih seneng deket sama teman-teman saya, sama gengnya. Ya kalau Pak Dudik jelas main bulu tangkis, kalau saya main yang lain lah gitu ya, dosa-dosa pria gitu loh, ya gitu loh. Nah itu yang buat saya sebenarnya ternyata saya itu sakit jiwa. Ya, saya nggak tahu ya pria-pria atau suami-suami di tempat ini. Ya, saya percaya di sini nggak ada yang sakit jiwa lah suami-suaminya. Di tempat yang lain aja. Nah, dulu saya sakit jiwa, artinya gitu loh. Saya kalau deket sama istri saya pasti berantem. Gitu loh, saya pasti konflik. Nah, tapi ketika roh saya sembuh, ya disertai juga jiwa saya pulih, ya saya mulai ada kesatuan tubuh. Ya, tubuh artinya kita hubungannya jadi deket, ya. Ya, saya kesaksian ya, maksudnya buat Quenti, buat teman-teman yang lain juga ya, suami-suami. Ya, ini juga luar biasa. Istri saya tadi ya, dari pagi jam 9 saya jalan, itu dia cuma duduk temenin saya kerja ke kantor, terus saya kerja, dia ya mungkin teman-teman tahu dia tetap kompak, terus saya jalan lagi ya ketemu customer apa ngurusin kerjaan ya di mobil, dia duduk aja. Dia cuma apa? Dia cuma remes-remes tangan saya begini sambil nyetir. Udah saya kayak orang apa? Udah nggak sakit jiwa gitu loh. Jadi kita pegangan tangan aja
kita jalan nikmatin gitu loh. Terus juga kita bisa nikmatin makan siang bersama ya. Nanti ini kenapa bisa terjadi ya buat teman-teman khususnya Quenti? Ya karena memang Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan, maaf ya, mau kasih kita usaha, itu mah biasa buat saya ya, sorry loh. Karena saya udah ngalamin gitu loh. Yang luar biasa tau nggak teman-teman, apa yang kita dapat pertama kali? Bukan bisnis, bukan materi, bukan kesembuhan dari sakit penyakit. Ya, ini saya ya, pengalaman saya sama istri. Bukan tidak jadi bercerai, bukan. Saya ketika ketemu Tuhan, saya tuh ngalamin yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Saya melihat istri saya udah nggak ada kebencian lagi yang tadi Pak Dudik bilang. Ya, awal keterbukaan adalah pemulihan. Ya waktu itu saya juga cerita, saya tuh terluka loh sama kamu. Kamu tuh yang tadi saya bilang ngomongnya kayak sniper. Kalau orang-orang kenanya cuman kaki gitu ya, cuman berdarah-darah. Kalau saya ditembak kepala saya udah langsung dek. Potensinya langsung udah deh, kamu kerja nggak ada masa depan, kerja kayak begini gitu loh. Gitu. Coba saya kalau dengerin kayak gitu, kalau saya tangkap sesuatu yang maaf ya tanda kutip saya belum pulih, saya mungkin nggak ada hari ini, mungkin saya juga udah pisah ya. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, dan saya juga ada keluar kata-kata juga karena saya merasa dilukai atau dia juga merasa dilukai, kita saling menyakiti. Nah kalau saya konflik ya saya nggak pernah mau pulang kayak Pak Dudi ke rumah orang tua saya karena saya nggak dengar lagu Betharia Sonata gitu loh. Saya lagunya lagu rock gitu loh. Saya usir dia. Gitu. Lu cuma numpang. Lu mendingan ke sana deh, pulang deh gitu. Itu yang kita saling melukai gitu loh, Quenti. Nah, coba diuji ya. Apakah selama ini bukan hanya kesepakatan, jangan-jangan ya setiap tubuh jiwa kita itu terluka sama pasangan kita. Akhirnya udah males lah sepakat gitu loh. Sepakat cuman maaf ya, cuman ada sesuatu, kalau nggak ada sesuatu berantem lagi, konflik lagi, enggak. Karena dulu saya punya pengalaman, saya nggak ada duit saya berantem, ya. Saya ada duit saya berantem. Saya nggak ada usaha saya berantem, saya punya usaha saya berantem. Yang benar kan nggak ada Tuhan, itu saya diingetin langsung, kita ngerasa ya, wah mesti ada Tuhan. Itu sih ya yang saya bisa tambahkan buat David dan Quenti. Saya percaya Anda mendengar dengan spirit dari Roh Tuhan. Kalian akan dapat sesuatu kok. Aja. Silakan teman-teman yang lain. Masih ada kesempatan 99 lagi pertanyaan. Tinggal Pak Dudik sama Bu Menik mau jawab berapa ya? Gitu. Silakan teman-teman, apakah ada? Ya. Bisa tulis di chat ya, bisa juga buka mic dan buka video. Wah, langsung nih kayaknya. Pada mengerti semua Pak Dudik. Dan Bu Menik dari pengajarannya luar biasa. Silakan, apakah ada? Oke, ini ada pertanyaan Ibu Menik, Pak Dudik. Ya, memang kan maksudnya ketika kita mau mengalami pertumbuhan bahkan berbuah ya, itu pasti satu saat kita akan yang ngalamin ujian ya, tentunya ujian dari Tuhan ya. Nah, bagaimana Bapak Dudik dan Ibu Menik khususnya ya, ketika menghadapi ujian itu, apa yang Ibu lakukan gitu loh, ketika menghadapi ujian itu. Gitu. Ya, tentunya ujian ketika membangun pilar-pilar itu ya Bu ya, yang 4 pilar tadi ya. Ya, silakan Bu Menik. Baik, betapa pentingnya kita membangun manusia roh seperti itu ya. Itu satu-satunya setiap hari saya minta anugerah Tuhan supaya Tuhan Yesus itu menjadi penguasa tunggal atas hidup saya pribadi, juga keluarga saya seperti itu. Juga kita juga berjaga-jaga seperti itu, artinya ada peperangan rohani. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya berjaga-jaganya apa? Setiap hari saya peperangan rohani, saudara. Dari mulai pribadi saya patahkan, saya hancurkan segala apa? Roh kesombongan, ya, roh ini apa penyendiri, roh menghambat berkat Tuhan seperti itu. Saya patahkanlah tuh. Setelah kita apa peperangan rohani itu, saudara, saya berkati saya sendiri. Saya jadi umat yang lebih daripada pemenang seperti itu. Ya. Sabaran, ada unity, anugerah, kemudahan, kemurahan, hineni, tangga menuju puncak ke atas.
Itu saya sendiri memberkati pribadi saya sendiri. Saya perkatakan setiap hari dengan perkataan. Setiap setelah berdoa, saya perkatakan setiap hari. Begitu saya berdoa buat suami supaya tidak ada roh kecelakaan, roh maut seperti itu. Untuk bungkus dengan darah nobel. Itu setelah kita peperangan rohani, setelah pribadi saya perkataan saya, suami saya sebutkan, juga anak saya, juga untuk mengendalikan rumah saya di atas kuasa penghulu darah seperti itu, dicurahkan seperti itu. Itu dasar seperti itu supaya kita siap. Saya percaya ketika ada ujian bagi saya itu buat untuk next level secara rohani. Saya percaya kita nanti ketika lulus Tuhan punya rencana yang lebih indah. Tapi dalam proses itu saya percaya ada roh pengertian. Apakah saya masalah sudah kelar semuanya? Belum, saudara. Masih ada. Tapi di sini ada menahan diri, penguasaan diri dan hati saya. Saya ada pengertian. Oh ya, seperti seharusnya seperti saling dengan suami. Seperti itu. Kita saling ngomong. Ya harusnya jenengan seperti ini. Jadi saling saudara, seperti saling mengingatkan seperti itu. Nah, ini untuk mengatasi supaya ketika ada ujian seperti itu. Tapi kembali lagi, saya minta Tuhan Yesus sebagai penguasa tunggal atas keluarga hidup saya seperti itu. Jadi Tuhan ambil alih seperti itu. Itu. Wow, ya benar ya. Jadi ketika ada ujian ya, justru kita semakin melekat ya sama Tuhan ya, lewat doa ya, lewat penyembahan ya, Ibu Meni ya. Dan yang lebih membuat kita lebih dari pemenang adalah ketika kita terus berjaga-jaga dan mempergunakan perlengkapan senjata Allah ya, yang tadi Ibu Meni katakan ya, setiap hari ya, dan memperkatakan firman ya. Betul ya Bu ya? Jadi memperkatakan firman sehingga terdengar di telinga sehingga menjadi iman ya. Nah, iman itu akhirnya yang membuat kita next level ya Bu Menik ya. Jadi ujian itu akan kita bisa lewati ketika kita punya iman ya tentunya ya. Oke, thank you ya Bu Menik. Ya, silakan teman-teman. Jika masih ada saya kasih kesempatan satu orang kalau mau bertanya karena waktu Bapak Ibu. Nggak ada? Wow, berarti sudah sangat diberkati ya Bapak Ibu ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Menik ya. Nah, tentunya kita tinggal praktek ya Bapak Ibu bagaimana kita membangun 4 pilar itu di dalam membangun rumah Tuhan tentunya ya. Ya, bukan kita sibuk membangun rumah kita, tapi kita sibuk membangun rumah Tuhan ya. Karena kita tahu lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat ya Bapak Ibu. Jadi bukan yang ada di sebelah kita ya, musuh kita ya, tetapi adalah yang di atas ya. Jadi jangan cari sparring partner yang terlihat ya Bapak Ibu, tapi cari sparring partner yang tak terlihat ya. Oke. Bapak Ibu, terima kasih buat malam hari ini. Kita mau doakan Ibu Menik sama Pak Dudik. Ya, sebelum kita doain Pak Dudik dan Ibu Menik ya, saya tolong diuji ya. Saya merasa ada beberapa teman-teman juga yang butuh didoakan. Ya, kalau teman-teman butuh didoakan ya tetap ya dalam hadirat Tuhan. Ya, karena Pak Dudik saya merasa dan juga Ibu Menik ada pengurapan ya, sudah melakukan kesepakatan. Biarlah teman-teman didoakan nih sama Pak Dudik sama Bu Menik ya. Walaupun Anda hari ini waktu dapat pengajaran dan kesaksian Ibu Menik, mungkin saat ini masih sendiri ikut Koramdeo, nggak apa-apa. Ya, apakah ada teman-teman yang mau didoakan? Boleh tulis di chat ya, nanti Pak Dudik dan Ibu Menik mendoakan. Atau juga bisa buka video ya. Karena ketika teman-teman ada kerinduan ya, seperti Pak Dudik dan Ibu Menik bisa Zoom, terus buka video duduk bareng, itu adalah iman kita ya. Ya, mungkin lihat pasangan kita mungkin hari ini juga kok sulit ya untuk join ya, untuk masuk dalam Koramdeo atau dalam kompak, yang nggak apa-apa. Memang Tuhan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Jangan kita yang mau ambil alih, teman-teman. Ya, biarin Tuhan yang ambil alih. Silakan teman-teman, apakah ada satu atau dua orang, kita minta Pak Dudik atau Ibu Menik nanti mendoakan. Boleh tulis di chat. Wah, belum ada. Oke. Ya, kalau masih malu-malu, ya nggak apa-apa Pak Dudik sama Ibu Menik dulu mendoakan partisipan ya, yang mungkin hari ini masih sendirian ikut Mesbah Koramdeo.
ya belum bersama pasangan, biarlah pengurapan itu turun pada setiap partisipan ya, ataupun ya co-host. Kalau co-host cuma Dana doang yang belum ya, karena dia lagi baru, sebentar lagi on the way ya. Silakan Pak Dudik dari Ibu Menik mendoakan partisipan, nanti kami akan mendoakan Pak Dudik dan Ibu Menik. Kami tetap terus mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan yang tak habis-habisnya. Rahmat baru buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur buat malam hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Kami berdoa buat untuk partisipan malam hari yang hadir. Engkau tahu persis ke dalam hati anak-anak-Mu ini yang datang kepada Engkau. Engkau tahu Tuhan, Engkau akan melawat menjamah. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan buat setiap anak-Mu malam hari ini. Kami minta anugerah-Mu, belas kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, lawat Tuhan, jamah malam hari ini. Oh Bapa, mereka yang terluka Tuhan, Bapak Engkau paling Engkau sembuhkan dengan kuasa darah anak domba Allah. Bapak percaya malam hari ini Tuhan, anugerah-Mu Tuhan turun buat setiap kami. Anugerah-Mu dapat membebaskan buat setiap kami. Anugerah-Mu Tuhan memberi kekuatan buat setiap kami. Tuhan Engkau satu-satunya Tuhan. Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Engkau membuat perubahan demi perubahan dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Kami hanya bersandar dan berharap kepada Engkau malam hari ini. Terima kasih Bapak buat kehadirat-Mu malam hari ini. Engkau yang dapat mengubah dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Ya Bapak, kami bersyukur Tuhan buat apa yang dibagikan Tuhan oleh Ibu Menik dan Pak Dudik. Tuhan, sungguh Tuhan itu mengingatkan kembali untuk setiap kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan membangun rumah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan membangun keintiman kami dengan Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan satu-satunya Tuhan, harapan kami Tuhan, iman kami di dalam Engkau Tuhan. Bapak, malam hari ini kami sepakat berdoa buat Ibu Menik dan Pak Dudik Tuhan. Terima kasih buat hidup mereka Tuhan yang sudah menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjawab kerinduan mereka Tuhan. Engkau yang menjawab pergumulan mereka Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami membawa keluarga Bu Menik, Pak Dudi dan kedua anaknya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar terus Tuhan terjalin kasih di antara mereka Tuhan. Mereka semakin sehati Tuhan, semakin sepikir di dalam Engkau, dan semakin sepakat Tuhan, karena Engkau ada di tengah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Kau berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah terus Engkau pakai hidup mereka Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Biar orang-orang di sekeliling mereka melihat kasih-Mu Tuhan, lewat hidup mereka Tuhan. Bapa, biarlah kami berdoa Tuhan, Kau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, Engkau berikan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar terus hidup mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan keluarga Bu Menik, Pak Dudi dan kedua anaknya ke dalam tangan-Mu. Biarlah terus Engkau Allah Tuhan yang menuntun langkah-langkah mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, Amin. Saya berdoa juga buat Pak Dudik ya. Nanti Pak Dudik tolong didoakan, diuji. Ya, saya dapat bahwa ada firman Tuhan berkata ketika Yesus melakukan mujizat pertama kali yaitu di pernikahan Kana. Dan biarlah malam hari ini Tuhan hamba berdoa kalau pernikahan mereka Tuhan, Kau berikan anggur yang terbaik Tuhan. Kau telah mengubah air putih menjadi anggur yang terbaik. Aku percaya Tuhan, anggur ini bukan hanya mereka yang menikmati, tapi banyak orang yang akan dibagikan juga anggur yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Mengalirlah setiap kuasa, kasih, dan juga kebenaran
yang terus melingkupi pasangan ini. Karena kami tahu Tuhan, Kau mau pakai pasangan ini bahkan keluarga mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Kami tahu Tuhan setiap mujizat, setiap kesembuhan, setiap pemulihan yang sudah mereka alami malam hari ini akan begitu banyak jiwa-jiwa yang Kau percayakan pada pasangan ini. Akan begitu banyak orang akan sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Bahwa Engkau ada di tengah-tengah pernikahan mereka, ada di antara pernikahan mereka, dan ada di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. 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 Ya, terima Amin. kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Dudi, Ibu Menik. Terima kasih. Ibu Menik. Terima kasih.